Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raninda Dara Azura Simbolon dengan NIM 2011020016. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur politik Minangkabau dalam mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Nasir SSMA. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama, struktur politik Minangkabau ini terbagi menjadi 4, yaitu konsep kekuasaan dan kepemimpinan, struktur kekuasaan, struktur kepemimpinan, dan pola distribusi kekuasaan. Materi yang pertama yaitu konsep kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan adalah suatu kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, yang mana kewenangan ini tidak boleh melebihi kewenangan yang diperoleh. Di Minangkabau, kekuasaan itu dijalankan secara kolektif sesuai jenjang kelarasan yang ada di Minangkabau. Gagasan kekuasaan ini tergambar dalam tradisi sosial politik orang Minangkabau yang dijalankan dalam sistem pemerintahan nagari. Selanjutnya, kepemimpinan di Minangkabau ini dipimpin oleh Rajo Tiga Selo dan Basa Ampek Balai. Pemimpin di Minangkabau ini adalah orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting, yang berarti pemimpin di Minangkabau adalah orang yang dipilih khusus oleh masyarakat sebagai orang yang bisa memimpin daerahnya dan kepemimpinannya dekat dengan rakyat. Selanjutnya, struktur kekuasaan. Struktur kekuasaan ini terbagi menjadi 2, yaitu Tali Tigo Sapilin dan Tungku Tigo Sajarangan. Tali Tigo Sapilin ini terdiri dari kekuasaan adat, agama, dan undang, sementara Tungku Tigo Sajarangan ini terdiri dari Niniak Mama, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai. Yang pertama, Tali Tigo Sapilin. Tali Tigo Sapilin ini diibaratkan seperti 3 pilihan tali yang dijalin menjadi satu tali yang kuat dan kokoh. Masyarakat Minangkabau berpegang teguh kepada 3 tali ini, yaitu tali adat, tali syarak, dan tali undang. Yang pertama, tali adat atau kekuasaan adat ialah dibangun di atas adat nan nampe, yaitu adat nan sabana adat nan diadatkan, adat nan teradat, dan adat istiadat. Yang mana adat nan sabana adat ini adalah aturan dasar atau falsafah yang menjadi dasar kehidupan suku Minang. Kemudian adat nan diadatkan ini maksudnya adalah peraturan yang telah mufakat atau kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu nagari. Selanjutnya ini adat nan teradat adalah kebiasaan seseorang dalam kehidupan masyarakat yang boleh ditambah atau dikurangi dan bahkan boleh pula ditinggalkan selama tidak menyalahi landasan berpikir orang Minang. Dan yang terakhir, adat istiadat. Adat istiadat ini adalah kelaziman dalam suatu nagari yang mengikuti jalannya perkembangan masyarakat. Selanjutnya, tali syarak atau agama. Tali syarak ini dibangun di atas Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, serta sumber-sumber hukum Islam lainnya yang diterima oleh jumhur ulama dan mayoritas umat Islam. Secara sederhananya, orang Minangkabau menyebut semua sumber hukum Islam tersebut dengan Kitabullah. Yang ketiga, tali undang atau undang. Tali undang merupakan seperangkat aturan yang dijadikan pegangan bagi masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menyebut aturan dengan undang. Undang ini terambil dari kata kundang, artinya diusung atau dibawa kemana-mana. Masyarakat Minangkabau meyakini seluruh hidupnya berada dalam aturan. Selanjutnya, Tungku Tigo Sajarangan. Tungku Tigo Sajarangan ini terdiri dari 3. Yang pertama, Niniak Mama atau adat. Ninik Mama adalah orang yang dituakan. Ninik Mama merupakan unsur mama rumah, jurai tungganai, mama kepala kaum mama, kepala waris, dan ninik mama kaum suku yang kepemimpinannya diketuai atau dipenghului penghulu atau datuk. Yang kedua, alim ulama atau agama. Alim ulama ini adalah orang biasa di dalam masyarakat yang memiliki ilmu agama yang sangat luas dan memiliki iman yang kuat. Alim ulama ini disebut dengan suluah bendang dalam nagari. Maksudnya alim ulama ini berfungsi sebagai penerang kehidupan di masyarakat yang bertugas mengurus persoalan ibadah masyarakat dalam nagari dan mengelola lembaga pendidikan yang diadakan di masjid-masjid dan surau-surau. Yang ketiga, Cadiak Pandai atau undang. Cadiak Pandai ini atau cerdik pandai artinya kumpulan orang pandai-pandai atau disebut cerdik cendikia.
Orang yang cerdik ialah orang yang cepat mengerti dan berpikir cepat dan pandai mencari pemecahan suatu masalah, serta sangat teliti. Kepemimpinan seorang cerdik pandai itu diakui masyarakat, dan bersama-sama dengan penghulu dan alim ulama menjadi pemimpin kolektif pula di nagari. Selanjutnya, struktur kepemimpinan atau kepemimpinan Urang dan Bajini. Dalam Minangkabau, dari struktur pemimpinan mengandung sistem kepemimpinan adat kolektif yang berkedudukan di setiap kaum atau nagari. Dalam struktur kepemimpinan ini dikenal dengan istilah Urang dan Ampek Jini dan Urang Jini dan Ampek. Yang pertama, Urang dan Ampek Jini. Urang dan Ampek Jini ini terdiri dari penghulu, manti, malin, dan dubalang. Sementara Urang Jini dan Ampek ini terdiri dari imam, khotib, bila, dan cila. Yang pertama, Uranan Ampek Jini. Uranan Ampek Jini ini adalah istilah untuk menyebutkan 4 unsur pemangku adat di Minangkabau, yaitu penghulu, manti, dan dubalang, dan malin. Penghulu ini adalah pemimpin dalam kaumnya. Tugas penghulu dalam adat Minangkabau adalah mengikuti jalan yang lurus, mengikuti kebenaran atau mengikuti aturan adat, memelihara anak dan keponakan, dan menjaga harta pustaka. Selanjutnya, manti. Manti adalah jabatan pembantu penghulu dalam tata laksana pemerintahan adat nagari. Tugas manti ini disebut tagak di pintu susah atau berdiri di pintu kesulitan. Selanjutnya adalah dubalang. Dubalang adalah pembantu penghulu dalam bidang keamanan. Tugasnya dubalang ini terkesan keras dan tegas, tetapi dubalang tetap harus mengutamakan kesantunan dalam berbahasa dan kesopanan dalam bertindak. Yang terakhir adalah malin. Malin ini adalah orang alim dalam agama. Malin ini disebut tagak di pintu syara atau agama. Yang kedua adalah Urang Jini dan Ampek. Urang Jini dan Ampek ini adalah orang atau unsur pembantu malin, yaitu pemangku adat jabatan pelaksana keagamaan, yang terdiri yaitu imam, khotib, bila, dan kodi. Dan masuk ke dalam materi yang terakhir, yaitu pola distribusi kekuasaan. Dalam pola distribusi kekuasaan terdapat kepemimpinan masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau, kepemimpinan tradisionalnya dapat kita lihat dalam intuisi adat yang ada. Kepemimpinan tradisional ini berdasarkan stel matrilineal atau pihak ibu, berdasarkan ikatan masing-masing. Kekuasaan didistribusikan kepada semua penghulu secara kolektif kolegial, sehingga tidak ada suku yang tidak mendapatkan tugas melaksanakan kekuasaan dan kepemimpinan. Baiklah, materinya sampai sini saja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.